Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Semoga menambahkan hasanah keilmuan kita, mengobarkan semangat untuk beramal, dan meneguhkan keimanan dalam diri kita. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah SWT berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mayat itu tidak lagi berguna. Mayat itu tidak bisa mendatangkan manfaat. Mayat tidak lagi bisa membela kebaikan, memperjuangkan kebaikan, dan juga tidak bisa mencegah kejelekan. Itulah mayat. Bahkan mayat itu seringkali menjadi ancaman, aroma busuk. Belum lagi menjadikan orang terasa terancam, horor, menakutkan. Ya, sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, laula alla tadafanu la da'autullah an yusmi'akum adzabal qabr. Andai kalau bukan karena mengkhawatirkan kalian nanti suatu saat tidak lagi sudi menguburkan orang yang mati, niscaya aku akan meminta kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian apa yang dialami oleh orang-orang yang disiksa di alam kuburnya. Subhanallah, ya, mereka walaupun hidup, para pelaku maksiat, kekufuran, walaupun mereka hidup, tapi tak ubahnya mereka itu bagaikan jasad tak beruh alias mati. Kenapa? Karena yang membedakan orang mati dengan orang hidup adalah orang hidup itu mampu berbuat kebajikan, mampu membawa kemanfaatan, mencegah, melindungi orang di sekitarnya dari kejelekan. Tetapi orang yang sudah mati, dia tidak lagi membawa manfaat bagi orang yang hidup. Dia tidak lagi mampu melindungi, membentengi orang yang hidup dari mara bahaya yang terjadi. Orang yang mati itu merepotkan. Orang yang mati itu menyusahkan. Apalagi dengan aroma jasad yang telah membusuk, maka menjadi gangguan. Para pelaku dosa, orang yang terus menodai dirinya dengan maksiat, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemaksiatan itu adalah berupa kekufuran, kemunafikan, Allah katakan amwatun ghairu ahya, mereka mati padahal mereka hidup sehat walafiat. Bahkan bisa jadi secara skala harapan hidup mereka bisa jadi sangat tinggi, tetapi walaupun mereka umurnya panjang, mereka telah divonis oleh Allah SWT sebagai amwat. Mereka mati sebelum ruh mereka berpisah dari jasadnya. Subhanallah. Semua itu terjadi karena keangkaran murkaan. Semua itu terjadi karena kekufuran. Semua itu terjadi karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan kalau Anda berdalih, berkilah dengan mengatakan, saya tidak seburuk itu, saya seorang muslim. Saya tidak separah itu, saya adalah orang yang beriman. Ya, bisa jadi atau bisa saja Anda berkilah semacam itu. Anda bisa saja berkelit dengan mengatakan ayat itu berkaitan dengan orang kafir, dengan orang-orang musyrikin. Maka betul. Ya, jawaban Anda betul. Ayat itu berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Namun ingat, mereka dikatakan musyrik. Mereka dikatakan kufur karena perbuatan mereka, bukan karena fisiknya. Kufur karena menentang perintah Allah. Kufur karena tidak mau menjalankan perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kufur
Karena mereka membuat syariat sendiri, menjalankan tuntunan sendiri, bukan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuhankan hawa nafsunya, menuhankan setannya, memperbudak dirinya kepada harta dunia. Mereka memburu kesenangan dunianya. Sampai-sampai mereka mengorbankan agama dan akhiratnya. Demi apa? Demi mengejar kepuasan dunia, popularitas, jabatan, harta, kekayaan, nafsu, dan yang lain sebagainya. Bukankah itu yang terjadi pada diri kita? Bukankah itu yang terjadi pada diri Anda? Memperturutkan hawa nafsu, akhirnya meninggalkan perintah Allah atau terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengedepankan kesenangan dunia dibanding kesenangan akhirat. Itulah yang terjadi. Walaupun dalam porsi dan persentase, tingkat konsentrasi yang berbeda-beda. Tetapi Anda dan mereka, kita semuanya, para pelaku dosa, berada di jalur yang sama. Betul mereka telah terlebih jauh, terlalu jauh berada di dalam kesesatan. Tetapi kita harus sadari bahwa langkah kaki kita ada di jalur yang sama, yaitu memperturutkan hawa nafsu, memburu kesenangan semu dengan mengorbankan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.